Ida Dani sedang miringin radio Srinadia FM, ring sida sesianau pitu, lan streaming www.srinadiafm.com. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Swastiastu. Sapuna digatane semeton sareng sami tiang Bace mantan keket kabar jani tiba-tiba makejang tiang baik dogen hoi hoi. Rahajang sarang sami semeton tiang sapuna tiga tane mangkin Umogi jas tata kenai sarang sami ngamangin kerahayuan kirang liang nyeragam malaikat kecundo lan berkumpul ngiring sarang matembang angin kirada mangda masyikian ngiring mangin bergandik au Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Swastiastu. Melarapan untuk muncarang Om Swastiastu. Mantuk rengi badane sarang sami pada pekedek pekenyung ngiring mangkin megane. Wow, kecundo lan berkumpul ngiring sarang matembang angin kiraga mangda masyikian ngiring mangin bergandik au Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Swastiastu. Melarapan untuk mencarang Om Swastiastu. Mantuk rengi dadane sarang sami pada pekedek pekenyung ngiring mangkin megande. No, le.
Om Swastiastu. Saking rahasia margi urah rai Semarapura Kelungkung Bali Sida Sesiana Upitu Serinda FM bersama Serinda FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Rajang sore pendengar Serinda FM selamat rakyat Indonesia kecunduk serang ditang Serinda Siar Putra Kusuma ring acara nuansa budaya di Koperasi nongkrong bareng artis utawi penyanyi Bali. Lan pastikan pendengar Serinda FM ring rahintane mangkin puniki sampun ring studio radio Serinda FM nggih wonten Mbok Laras Kedina. Nah, saking wonten bener Serinda FM puniki wonten Denanda naler saking wonten beli Denanda wonten Kapiyambeng ngeten nggih puniki mawinan wonten siki saning rahin mangkin. Nggih tiyang sapa demun niki Mbok Laras Kedina. Swastiastu, Mbok. Swastiastu. Nggih, punapi kathah niki, Mbok. Asung karo becek amakinan. Becek amakinan. Nggih, punapi perjalanan antos ring studio, Mbak. Berangkat jam 2. Dari rumah berangkat jam 2. Jam 2. Nggih, niki kadung janji sama Gus bahwa salah genten, salah jalan, salah jalur. Akhirnya nyampe juga sampai sini dan nggih. Oke, terus puniki Mbok Laras Kedina. Kedina api Kedina niki, Mbok. Kedina. Kedina. Terus Mbak perkenalkan demun sareng pendengar Serinda FM mangde memperdalam lagi ingatan pendengar Serinda terus, Mbak. Om Swastiastu, penggemar tiang ring Serinda FM. Tiang Laras Kedina mungkin kari genten nge ingat nge dulu boleh tiang mriki cuma dah lupa tahun berapa nih ke ampun suwe banget nih ke Yesuk semua mungkin sampun hadir malih mriki sukses banget undangannya nggih nika ke mantap. Yang pastinya ada karya terbaru pastinya kan gitu Mbak nggih. Pastinya. Oke, untuk mengawali niki Mbok Laras nggih. Untuk pertama kali dunia musik pop Bali tahun berapa niki, Mbak? Awalnya tahun 2016. Jadi memutuskan untuk berkecimpung di dunia musik pop Bali mulai dari memilih lagu dan juga rekaman. Nah, nike apa yang mendasari, Mbak? Kenapa bisa di lagu Bali gitu? Dah sih sebenarnya awalnya sih cuma iseng aja, gitu kan. Tiang udah sering di mana-mana podcastnya mungkin penggemar atau pendengar radio ampun uning gitu, mungkin. Soalnya Niki kan yang menciptakan lagu awalnya, dan awalnya lagu Starter Curiga. Yang bikin lagu sendiri nih ke iseng-iseng tak taruh di radio. Ternyata Astung Kara banyak yang ada suka. Yang nah, berlanjut dah. Satu Curiga berarti singlenya. Starter Curiga itu yang pertama. Gitu. Niki ciptaan Mbak sendiri. Iya. Terus untuk aransemennya di mana? Biasa ada Arto nih ke. Arta Pro. Starter Curiga katanya. Kenapa bisa tercipta lagu nih, Mbak? Kayaknya langsung pertama di awal langsung menciptakan lagu gitu ya. Enggak, Nika kan tiang cuma iseng-iseng aja sih nyanyi-nyanyi kok bagus tembangnya gitu. Coba kebetulan ketemu dengan De Arte dan saya tahu dia itu arranger gitu. Tak kirim coba Dek tolong ini kok tiang punya lagu coba bikinin ininya lagunya kalau bagus bikin kalau bagus jalan, kalau enggak ya udahlah dibuang aja gitu. Ternyata hasilnya ya lumayan lah. Niku udah dikompilasikan, Mbak? Apa masih singlenya, masih single aja tuh? Apa udah berupa kompilasi sama? Udah di album itu. Di album. Di album yang dengan aku jegek. Jadi Mbaknya Niki langsung buat lagu, langsung udah ada klipnya nih, Mbak? Oh sudah semua sudah. Oke. Dan dari awal 2016 sampai tahun 2025 niki sudah berapa lagu niki, Pak? Dari sama album. Itu sama album. Sekitar 24. Ada 24 lagu. Ya, 23 24 kayaknya yang lupa. Oke, jadi start udah puluhan ya, 20. Jadi untuk trik ataupun mengetahui pasar ya, Mbak ya. Jadi Mbaknya niki menghitung nih dalam setahun harus sekian lagu atau bagaimana nih? Enggak sih sebenarnya, kebetulan pas waktu kemarin ada COVID
COVID-19, Tiang kan sempat di Sumatera Artis Bali. Terus Tiang bilang vakum untuk sementara, mungkin tahun 2019 saya istirahat dulu genten. Habis itu ternyata templok COVID. Pas templok COVID memang itu kata-kata itu kadang-kadang doa ya. Ternyata memang vakum 2019. Habis itu selanjutnya kebetulan diajak duet sama Anik Mas, teman sekolah Tiang. Yuk kita bikin lagu yuk gitu. Ya lanjut dah. Kita bikin duet 4 lagu kalau nggak salah. 4 lagu. Yang duet aja nih 4 lagu. Duet sama Anik Mas itu aja 4 lagu. Sedangkan sama Kapat Bali ada 2. Gus Jody 1 sama siapa namanya itu? Surya Prasida 1. Jadi kebanyakan ada beberapa lagu Mbok yang duet gitu ya. Jadi gimana sih nih Mbok untuk pemilihan teman duetnya? Apakah ada seleksi atau gimana nih? Nggak sih, sengaja sih. Kebetulan gitu ya? Kebetulan ini teman Tiang dari Surya. Pertama awalnya Tiang saya dengar kok dia ada lagu-lagunya di YouTube kan bagus gitu. Tembangnya, suaranya lumayan bagus. Terus Tiang iseng-iseng aja dia, padahal nggak pernah ketemu. Ayo coba bikinin lagu duet ya, kita duet gitu. Langsung ketemu pas di rekaman aja. Sama sekali belum pernah ketemu. Sekali pas rekaman langsung ketemu, langsung kita cus video klip, langsung jadi ditaruh di album gitu, masukin ke album. Langsung jadi album gitu ya. Nah untuk sekarang yang single-single yang belum dialbumkan nih masih ada berapa, Mbak? Gak bisa itu. Masih banyak yang belum dialbumkan. Iya, yang di album cuma ada 6 mini album. Mini album ada 6 aja, sisanya udah single-single aja. Berapa kali Mbak Niki ngeluarin albumnya? Baru 1 aja. Satu album sekali tahun aja. 2000. Itu udah 2016 itu, 2016 2017. Ya, jadi melihat pangsa pasar saat ini kan album mungkin kurang begitu. Nah, betul. Sekarang kan sedikit sudah di YouTube kan. Kadang ada di para kreatif yang sudah menggabung-gabungkan lagu menjadi album kan kayak. Ya, mix itu ya, di mix ya. Biasanya di mix itu di kurang tahu ya siapa yang nge-mix, biasanya sudah ada di YouTube gitu loh. Jadi memperingan pekerjaan penyanyi. Betul. Nah, jadi tahun 2016 niki Mbak sampai tahun 2025 niki, apakah perbedaan Mbak? Perbedaan dalam artian dari segi musikalitas nih. Dari segi musiknya apa sih yang ada perbedaan dari tahun niki sama tahun niki, atau dari tahun per tahun mungkin yang Mbak alami atau rasakan? Kalau perbedaan ya semakin maju sekarang itu kan kebanyakan yang koplo. Genrenya berubah. Genrenya beda-beda ya. Dia mengikuti alur aja. Apa yang ngetren sekarang kita coba ikutin, tapi dengan versi yang gitulah, ikutlah, tapi cuman agak bedain dikit gitu, cuman agak biar kelihatan meriah aja gitu, gimana biar gak terlalu slow gitu. Ya pastinya tetap dengan karakter Mbaknya. Betul. Gitu, Oke, berarti kan koplo sekarang masih merajalela ya, dalam artian masih kalau kita terlalu slow itu kan kadang-kadang misalnya kita tampil di mana kurang seru gitu. Ya benar-benar. Ya. Tapi ada zamannya pada dulu-dulu kan banyak yang lebih slow, makan slow lagunya. Untuk menghayal tuh bagus. Kalau untuk tampil di publik itu kayaknya lebih seru kalau koplo. Ada energiknya ya. Oke. Jadi untuk Mboknya niki keseringan atau kebanyakan lagunya tema napi Mbok? Biasalah cinta. Percintaan. Nah, itu yang lebih mengena ya. Iya betul. Karena batas umurnya nggak ada batasnya. Baik anak-anak, baik remaja atau dewasa pasti semua mengenal cinta atau memerlukan cinta atau kasih sayang itu dapatnya. Nah kira-kira Mbok Laras niki bakalan ada nggak lagu yang mungkin bertema sosial atau mungkin bertema lingkungan akan Mbok buat? Ada, segera nih kan anak Tiang kan berkebutuhan khusus, ini anak Tiang yang pertama. Jadi sudah dibuatkan lagu sih anak-anak di sekolahnya kemarin sudah dibuatkan lagu. Terus anak Tiang niki punya 2 di bandnya, dia dibikinin band di sekolahnya. Terus dia ada 2 lagu. Sekarang mak-maknya, ibu-ibunya yang dibikinin sama gurunya. Sama gurunya. Tentang kekuatan seorang ibu yang
tahu kan mengurus anak seperti itu kan susah gitu, berat. Itulah kita kumpulkan ibu-ibu semua. Tapi backing vokalnya Tiang 3 orang yang apa itu yang intinya. Ya. Cuman yang ibu-ibu yang sisanya itu backing vokal gitu. Okay. Mudah-mudahan segera bisa gini. Bisa rilis dan bisa rilis. Di media sosial. Kalau lingkungan ada nggak, Mbak? Misalnya jangan buang sampah sembarangan gitu. Enggak, belum. Ada nggak nih? Misalnya kan sampah di Bali semakin membludak atau di mana kan gitu. Pingin sih, cuman kayaknya agak kurang gini ya, kurang greget ya kalau. Ya memang yang lebih mengena itu ke percintaan atau kasih sayang. Ya. Oke, siapa tahu nanti ada ke tema-tema yang lain nih. Ya astungkare, mudah-mudahan bisa ya. Untuk video-videonya nih Mbak, di mana kebanyakan ngambil gambarnya? Kebanyakan sih di rumah. Di rumah. Biar hemat. Nah, maksudnya sih kan yang Tiang pikir juga ngapain juga nyari lokasi yang aing-aing nah jauh-jauh kemana-mana. Ujung-ujungnya juga kelihatan sedikit gitu loh. Kita kan bisa yang penting pintar ngambil gambar aja untuk fotografernya. Oke, untuk talent-talentnya atau yang mengisi videonya nih ke? Videonya cuma teman-teman aja sih, teman-teman saudara, ponaan gitu aja. Nggak jauh-jauh nyari. Untuk videonya Mbak Niki dipercayakan pada Sir, apakah masing-masing lagi di tempat lain, tempat ini dan tidak harus satu, siapa aja sih yang penting cocok harga aja. Nggak dipungkiri ya, cocok harga langsung gas ya. Kalau mahal juga segitu-segitu juga. Ya udahlah kita cari budget yang murah aja deh. Oke, yang murah artinya berkualitas ya. Kualitas. Sama kayak dagang kan gitu. Artinya dimanapun ada dagang murah, dapatnya banyak dan juga enak. Betul. Ada dagang gitu. Pastinya itu normal. Normal itu, normalnya kan seperti ini Oke. Nah, selama berkecimpung di dunia musik pop Bali nih Mbak, pastinya sudah beberapa panggung sudah pernah dilalui niki. Keseringan manggung di mana, Mbak? Kalau dulu biasanya kan di desa dulu, diutamakan di desa. Kan misalnya ada acara Jegegbungan desa. Awalnya sih dulu kan Tiang sebelum jadi penyanyi itu berpikir kalau orang Jegegbungan desa itu kan penontonnya kan juri-juri yang paten gitu ya. Iya. Tiang berpikir dulu pernah dia berhayal begini. Gimana kalau saya yang nyanyi di sini bisa pingsan gitu kan? Akhirnya 3 kali nyanyi di panggung itu udah ajaibnya, kata-kata Tiang ajaibnya itu udah bisa saya berdiri di situ loh, saya di posisi itu. Ternyata saya di sini gitu loh. Kalau sekarang kan karena faktor usia juga ya, ya kita Tiang cuman untuk fun-fun aja deh, nggak terlalu. Ya diajak nyanyi ya syukur, kalau enggak juga enggak masalah, enggak terlalu mempermasalahkan, kita tetap berkarya semasih mampu gitu loh. Ya. Soalnya umurnya udah 50-an jadi agak kurangin lah. Oke. Yang pastinya pendengar Senda FM sebentar lagi kita akan berbincang-bincang lebih dalam lagi. Masih banyak nih Mbak Larasnya belum lagi dari asalnya juga belum ya kita bahas tadi Mbak ya. Tapi kita dengarkan dulu lagu Starter Curiga, lagu pertama kali Mbak Laras. Tah nike wenten pendengar Senda FM sane pacangan senyaringin garan on air durus puniki nggih 0366 2514 nama leje bos nggih wenten door prize-nya niki Mbak nggih. Wenten door prize hadiah. Untuk pekenal aja. Oke, niki piringin demun tembang Starter Curiga.
Ada sesi di Senida FM bersama Senida FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Hingga pendengar Senida FM kantun puniki saring ditang Senida siar Putra Kusumalan Mbok Laras Kedina gitu no. Iya, Kedina. Hingga sampun enten puniki sana nyaringi ditang ring gelaran non ring 0366 25146. Kesang redemon Om Swastiastu Rahajeng. Sore. Om Swastiastu Rahajeng. Sore beli Putra Kusuma. Nggih, sareng sira demen di tang puniki. Ya Roy Iskani niki wedangan. Roy Iskani. Nggih, Roy Iskani. Terus beli Roy Iskani niki sareng Mbok Laras Kedina. Enten minat sani ingin ditanyakan ya. Mangga mula kalah di bos nih, mangga boleh menyapa niki artis Bali penek kanten. Tetapi ringgalah maklum. Om Swastiastu Bu Laras Kedina. Swastiastu, akhirnya kita ketemu ya. ketemu di ini di udara ya. Ketemu di udara. Iya. Ketemu di Laras. Ini yang live juga di TikTok nih. Ya, hau satu ini niki aku diintip internet. Terus kan di teman-teman tembang lalu Bularas biasanya aktif pisan tembang TikTok. Asik. Ya, niki boleh undangan niki. Oh iya. Ini semua banget niki sampun nagang bahwa interaktif niki Nggih, terputus ya dan menawi niki pulsa Dru ini habis ya dan saya konten beli Roy Iskani niki berhak mendapatkan door prize ya dan door prize. Nah, lumayan bangkurenan. Dados ring studio radio Serina di FM pasti ke niki nggih. Lan malih penelpon sani. Ibu sampun kecawis pertanyaannya, Mbak nggih. Nggih. Sudah dijawab pertanyaannya. Tapi pertanyaannya ya. Keburu buta. Nggih, minat niki makin wenten sani bertanya malih nggih. Bertegur sapa manten berarti. Nggih. Ya Om Swastiastu Rahajeng sore. Om Swastiastu Rahajeng sore. Mangke dipun buka rahang. Ada dia bakar arif yang boleh kabar adalah perwata sebuah silakan. Dari sekian banyak teman yang dimiliki duit atau sendiri napiki dan sini teman yang proses utawi penggarapannya penuh perjuangan utawi cobaan kan. Misalnya mulai dari job vokal, nyari arranger, menjiwai si lagu sampai proses video klip, gitu kan.
ini nikah kaping siji sampai kaping kalih niki dalam pentas panggung Bularas kan biasa identik nyanyi sambil berjoget utawi goyang-goyang kan kinten. Nah kasihan joget tapi pernah lupa dengan lirik lagu lan kunapi cara menyiasati gitu. Ini kali pertanyaan ke manten beli jebos di putra jenis kantun winten gala yang mangdo bertembang secara live jadi Bularas ya. Bertembang secara live niki mbok larasnya nggih. Inggih. Mendadak sakit kolongan loh. Mendadak sakit kolongan. Ini ukur cara ini winten kantun gala kinten. Yes, kalau pertanyaan ke manten wajah Bularas niki tetap semangat tapi rasa niki tetap semangat berkarya niki Semangat berkarya. Pendengar Gunung Bali tetap mensupport lewat live sahabat utawi men request konten Bularas. Yes, macam Rindu Putra teman segala yang mendarat. Om Santi Om. Inggih, Om Santi Om. Dugra-dugra dumugi Santi ajeng ring beli Roy Iskane. Terus niki mbok pertanyaannya. Semua beli Roy. Abang beli biar yang ya cenian kan tiang. Pertanyaan tadi ya banyak sekali pertanyaannya. Kalau tampil lupa lirik itu sudah pasti ya. Kita namanya kadang-kadang aduh keasikan, kadang-kadang sap ya ketembang ya udah kejengit aja dah. Apa namanya itu pokoknya kita berusaha bagaimana menutupin biar tidak begitu kentara kan kalau kita ngesap gitu. Untuk masalah bikin video klip atau take vokal sejauh ini belum sih ada masalah. Tidak ada masalah sih. Ya kalau masalah di take ulang itu kan masih wajar kan. Segitu aja sih, biasa-biasa aja gitu. Masih aman nih. Aman. Untuk pembuatan video klip atau pembuatan pas proses rekaman. Nah, katanya beli Roy Iskane nggih. Semua beli Roy. Penggemar setia nih. Penggemar setia nih. Oke, nah sini baca harus nyaringin kanten pasti ke wenten galaring 0366251146 durus sarengin gitu nggih. Sambil nyantos ane nyaringin berbincang-bincang moli niki mbok laras nggih. Lantur niki asal niki mbok saking napis ya. Asal asli dari Legian Kaje. Legian. Nikah di Ringkute kenten. Oh nikah di Kudu, masih di Badung ya, di Badung. Oke. Nah ini untuk dukungan udah berkeluarga nih gimana? Sampun ya. Oke, dukungan keluarga gimana Mbak? Memutuskan Mbak Niki nyanyi gitu nih? Nggih, kalau suami sih mendukung aja gitu. Nggak masalah sih. Anak juga mendukung. Semuanya mendukung. Kalau keluarga besar gimana? Artinya keluarga dari mertua dan keluarga dari Mbak? Semua udah tahu sih mendukung sih semuanya. Okay. Soalnya kan selama ini kan apalagi yang sampai eksis sampai sekarang kan nggak ada masalah. Sampai umur gantiang. Sampai kita berkarya itu sampai kita sudah tidak mampu untuk gini. Untuk berkarya. Okay. Untuk umur berapa nih? Kelahiran tahun berapa Mbak Laras? 72. 1972 ya. Saat ini umurnya 53. Ya. Oke, masih semangat ya, semangat berkarya tentunya. semangat. Pastinya sudah banyak karya sekitar 20 sekian lagu sudah dimiliki kan Mbak Laras. Yeah. Nah, selain bernyanyi niki Mbak Laras, aktivitasnya apa? Tiang madue kafe. Mengurus kafe di Popis 1 di depan rumah sih. Kita udah lama kita. Oh, jadi dipercaya sama aktivitasnya di sana gitu nih. Oke, pernah nggak Mbak Niki ketika mungkin pas ngurus kafe atau mungkin ada kegiatan di kafenya terus tiba-tiba ada job nyanyi? Nah, gimana caranya? Nggak masalah, yang udah pegawai sudah bisa dilepas. Oh, gitu. Artinya gampang gitu untuk aturnya aman. Oke. Berarti nggak ada kendala lah ketika ada nyanyi. Oke, nyanyi paling terjauh nih Mbak di mana? Dari paling tempat kediaman Mbak kan dari Legian kan. Nah, dari Legian. Nah, paling jauh tempatnya di mana? Kalau dia nyanyi undangan sih jauh-jauh banyak. Kalau undangan bukan berbayar. Oh, undangan pesemetonan nih artinya. Iya. Gini ya, ngayah gitu ngayah gitu istilahnya ya. Jauh
Ya pokoknya di mana ya, adalah di Jawa. Karangasem mungkin gitu ya. Karangasem belum. Oh pernah di Karangasem pernah. Karangasem juga. Oke. Kalau udah keluar Bali gimana? Udah pernah? Belum ya. Nah sementara niki kan lagu Bali eksisnya ya di Bali kan gitu nih. Kalau misalkan mungkin nggak mau niki akan berpindah haluan, artinya mungkin akan menyanyi lagu Indonesia mungkin atau lagu yang lain. Ya niki dah lagu tiang yang baru niki mau yang Mama Istimewa niki. Ini lagu Indonesia niki. Mama Istimewa kan judulnya nih. Bukan, judulnya satu tapi lagunya berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Judul satu. Judulnya satu. Udah keluar nih Mbak. Baru mau take vokal. Ya, jadi selain Bali ke Indonesia juga merambah. Indonesia. Kenapa bisa sampai ke Indonesia nih Mbak? Gimana ceritanya? Dari gurunya, dari siapa itu yang penciptanya lagunya itu kan kan anak-anak sekolah itu, anak tiang yang berkebutuhan khusus ini yang punya gini. Mamanya, orang tuanya tadi tiang bilang nih kan. Ya. Itu dia mau lagunya Indonesia gitu, berbahasa Indonesia. Jadi, biar bisa menjangkau seluruh di Indonesia. Oke, menceritakan tentang napi nih untuk satu. Itu dah kekuatan orang tua. Satu, judulnya satu gitu ya. Apa itu? Menceritakan kekuatan orang tua yang mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, bagaimana mereka tabah untuk menghadapi dan kuat menghadapi anak-anak seperti ini. Gitu. Kira-kira bisa dibocorkan nih kapan keluarnya single ini? Belum tahu soalnya masih gini ya, masih latihan. Oh masih latihan, belum ke rekaman berarti ya. Soalnya kan maknya kan banyak, jadinya harus pas anak-anak sekolah baru kita bisa kumpul. Kalau enggak gitu enggak kumpul. Kalau pas anak-anak sekolah itu pun kadang-kadang yang ini masuk yang ini enggak gitu, jadinya belang-belut jadinya. Oke. Kalau arranger pertama nih Mbak. Arranger pertama kali di mana Mbak? Arta Production. Selanjutnya? Rata-rata sih di sana, cuman kebanyakan di sana. Ada yang di Ojik Bray. Yang kapat itu di sana. Okay. Ada yang di mana lagi ya, saya pernah di siapa namanya itu? Aji siapa itu ya? Yang di sini di yang di bukan di Bengui. Oh, ya. Jadi untuk pemilihan aransemennya nih gimana Mbak? Kok bisa di sini? Di mana aja misalnya kita dikasih lagu misalnya nanti gininya di sini mau sana. Gitu. Artinya gitu. Enggak artinya tergantung teman duet yang kalau teman duet yang ngajak mau nanti rekaman di sini oke. Kalau yang sendiri biasanya di Harta Pro. Iya. Oke. Jadi untuk lagu Nike kan memang kadang ada ciptaan Mbak sendiri atau juga ada ciptaan orang lain teman duetnya mungkin ada yang nyiptain. Untuk bisa duet Nike Mbak, apakah ada syarat-syarat khusus nih dari teman duetnya? Misalkan ada yang nyiptain lagu satu, terus mboknya nyanyi gitu, atau mboknya buat lagu, terus dia diikutkan gitu. Enggak, Niki lagu duet yang kebanyakan sih dari yang teman duet. Teman duetnya. Iya, kebanyakan dari teman duet yang disuruh nyanyi aja gitu. Cuman agak berat memang kalau memang teman duet itu kalau harus chemistry-nya apa namanya itu harus kayak suami istri gitu loh, gininya harus dapat ya. Agak susah memang. Ya dari sekian penyanyi yang Mbak Laras ajak duet nih, apa sih kelebihan dan kekurangannya nih Mbak ketika berduet dan ketika menyanyi single gitu? Kalau teman duet yang enggak sih ada kekurangan, tiangnya kekurangannya. Tiang yang memang Tiang pada dasarnya bukan penyanyi anggaplah bukan penyanyi hebat lah begitu lah. Kayak penyanyi-penyanyi sekarang itu kan luar biasa. Yang Tiang kan cuma menyanyi itu dari penyanyi biasa ya kamar mandi lah, bukan penyanyi-penyanyi lepasan dari apa namanya itu pencarian bakat bukan. Tiang penyanyi biasa. Mungkin orang kadang-kadang ini ada yang misalnya lagu saya yang langgeng, ada yang apa itu kayak membikin recycle tapi mungkin genjreng-genjreng lagu tapi suaranya bagus. Kadang ada yang menyanyi begini,
bilang gini, lebih bagus daripada penyanyinya gitu kan, kita kan perasaan juga kan. Oh dia nggak tahu saya itu bukan penyanyi, nah bukan penyanyi bagus lah gitu. Makanya ya kita yang saya ada yang suka ya Astungkara, kalau nggak ada yang suka itu kan udah biasa gitu ya. Kalau senang didengar, kalau nggak ya skip. Di skip gitu, aja. gitu. Tapi dia nggak juga memaksa. Kalau misalnya kita sudah nggak disukai gitu, misalnya udahlah suwet dah, segitu aja sih. Kita nggak mau hidup ribet gitu. Gitu. Untuk saat niki sih masih banyak pendengarnya ya Mbak ya. Ya Astungkara masih Mbaknya punya, ada yang mau olas. Oke. Apa yang perbedaan niki ketika duet sama single Mbak? Perbedaan mungkin kalau dari duet segi lagu panggung, ya, kalau duet itu lagunya kita tidak bisa sembarangan mencari orang, misalnya kan temen. Kalau lagu kita tidak naik itu misalnya kan nggak ada yang begitu tahu. Misalnya kita mau tampil di suatu acara, sedangkan yang lain nggak tahu lagu kita, ya, jadinya benar, susah. Kalau misalnya kita teman duet cewek sama cewek, kita bisa bawa lagu sendiri itu maksudnya. Sendiri kita bisa, tidak harus berdua. Kalau sama cewek cowok otomatis kan harus ada teman cowok juga. Kita tidak bisa membawakan lagu itu sendiri. Iya betul. Pasti bersaut-sautan kan gitu. Pernah soalnya beli Yan Mus pernah mau ngajak duet. Penyanyi senior ya. Penyanyi senior. Cuma tiang gini, aduh nanti takutnya pas manggung itu kan kasihan kalau tiang tidak bisa hadir gitu kan, kasihan gitu. Itu yang juga jadi pemikiran buat tiang, soalnya kan tiang di samping di rumah juga sibuk ngurus keluarga, ngurus kafe juga kan gitu. Takutnya nanti tiang juga keluar jauh-jauh itu juga berpikir ya, misalnya ke Karangasem, ke Beleleng itu kan lumayan juga. Ya, jaraknya jauh gitu. Itu juga tak pikir juga gitu. Udah sih cari uang ya, cuman gimana ya jauh jauh ya, jadi penuh tantangan itu istilahnya, apalagi ada cuaca seperti ini ya, pohon tumbang di mana-mana kan. Oke, istilahnya semua pekerjaan pasti ada plus minusnya, ada juga resikonya kan Bang. Nah inilah perbedaan antara single dan duet gitu nih. Tapi duetnya kan ada juga kelebihannya, artinya mungkin lagu gitu bisa diangkat ya, artinya orang yang kita ajak duet mungkin udah terkenal duluan, udah banyak orang yang tahu, tiba-tiba kita nongol dengan dia kan otomatis diangkat juga kan itu istilahnya. Yang pastinya ketika duet dan sendiri kan ada kelebihan, ada plus dan minusnya pastinya Mbak ya. Nah selama niki Mbak, untuk fans atau pendengar nih, pendengar pernah nggak Mbak mendapat kritikan yang mungkin membuat diri Mbak down gitu ya? Atau bagus-bagus semua nih? Nggak sih bagus ya mungkin ada ya, mungkin ya. Cuman belum pernah sih dengar gitu. Ada sih beberapa yang mungkin ada beberapa sih saya baca, bukan sih dikritik saya yang bukan saya yang dikritik ya, cuman pas acara itu ada saya gitu, ada satu acara, ada event event kan, dia bilang gini, kok yang penyanyinya kok yang begini-begini nggak ada yang berkualitas gitu. Jadinya kan yang kena, maksudnya karena saya ada di situ, jadinya yang kena. Terus kalau memang bapak punya yang berkualitas, kenapa nggak bapak aja yang jadi produsernya gitu, gitu ya. Diam dia. Sekarang kan kalau sekarang apalagi di TikTok kan tidak harus kualitas yang bagus, cuman enak gitu loh, lagunya musiknya enak. Terus apa namanya itu ya? Tahu kan yang sekarang itu modelnya tidak harus suara bagus sekali bisa naik gitu. Ya itulah kejadian sekarang ya. Sekarang itu meskipun sederhana ya anggaplah bagaimana ya, bukan menjelekkan ya. Ya biasalah. Tapi enak didengar gitu. Mungkin gampang dicerna sama orang, itu juga bisa bikin naik dia gitu. Itulah selera orang kan beda selera gitu. Berbeda-beda. Meskipun orangnya suaranya jebolan ini tetap belum tentu dia bisa naik. Benar. Faktor keberuntungan juga gitu. Oke, jadi Mbaknya Niki percaya juga dengan hoki ya Mbak? Iya betul. Ada keberuntungan. Yang berapa punya lagu gak ada naik. Tapi setidaknya mengenal, artinya pendengar, artinya ada yang request, ada yang menyimpannya di HP-nya mungkin kan, siapa tahu ada
Untuk media promosinya nih Mbak kemana aja Mbak? Paling di TikTok, paling TikTok di aktif di ya. YouTube itu aja. Di YouTube. Kalau di Facebook gimana? Di Facebook juga ada. Jadi 3 platform media sosial ya, TikTok, YouTube, Instagram sama ada nggak, di Mbak? Instagram nyambung dia ke Facebook. Facebook jadi satu yang nge-link ya. Sama di langsung. Spotify ada. Spotify juga ada. Wah, jadi media promosinya juga sudah lumayan ya. Yeah. Di radio gitu nih juga Mbak. Radio juga pastinya radio nomor 1 tak Oke. tak Di, kirim. di radio seluruh Bali gitu. Berapa ada radio? 27 apa 28 radio sejebak Jakarta Bali. Mudah-mudahan menang nanti ya penyiarnya ya. Oke. Jadi banyak aja radio ya. Yang pastinya Mboknya Niki adalah salah satu penerus budaya gitu, budaya Bali gitu. Anggaplah seperti itu. Karena di budaya Bali ini kan banyak cara, ada budaya lewat gamelan, ada budaya lewat suara seperti Niki kan lewat suara dia, dan juga ada tari-tarian kan seperti Niki. Dia sebenarnya memang senang seni Kenten. Musik, gamelan, tapi gamelan nggak bisa maunya gamelan kemarin maunya gitu, ada kendala dari orang tua, katanya saya terlalu banyak kesibukan, jadi sempat belajar sempat gitu ya. Disuruh main kendang ya. Kendang. Ngambil kendang, udah les karena ya mungkin yang terlalu banyak kesibukan dari orang tua, nggak dikasih, udahlah yang stop itu gitu. Nyanyi itu pun mungkin nggak tahu bakat dari mana, bapak juga nggak gini. Jadi bapak ibunya atau keluarganya Mbak Laras nggak ada yang bernyanyi. Mungkin alam. Karawitan mungkin. Nggak bisa. Oke, alam juga bisa membawa ini ya, atau keadaan juga bisa Mbak. Mungkin. Keadaan kan bagaimana keadaan kita sehari-hari. Mungkin sehari-harinya kita sering mendengarkan lagu, sering menonton orang konser, itu bisa jadi kan. Jadi. Kita tapi termotivasi. Dia nggak pernah nonton konser. Kita termotivasi. Gimana sih rasanya di sana, di panggung sana. Kadang kan ada seperti ini. Iya. Oke, untuk capaian Mbak sih dari 2016 menginjak di 2025 sekarang sebagai seorang penyanyi, apa sih yang perlu Mbak perbaiki, atau apa yang mungkin perlu Mbak akan tampilkan kepada para pendengar? Apa ya? Yang diperbaiki sih ya tetap namanya kita ya yang semakin berumur kan otomatis kan suara sudah semakin menurun ya. Berubah juga warna suara juga ya. Berubah. Itu dah, makanya ya tetap ya meskipun sudah ada karya-karya masih tetap mau belajar aja tetap sih. Belajar itu yang bagaimana nyanyi yang baik, gimana ya begitulah tampil yang baik gitu. Masih tetap belajar nih untuk memperbaiki ya kekurangan-kekurangan yang mungkin dari tahun 2016 sampai 2025. Dan mungkin ada yang spesial mungkin yang akan diberikan atau dihadirkan kepada para pendengar untuk dari segi lagu, materi lagu, atau mungkin video klip mungkin yang akan disuguhkan nanti. Berbeda mungkin ada di bagian apanya. Enggak sih, buntu-buntuan. Buntu-buntuan sih. Soalnya mungkin sudah banyak ya yang karya-karya penyanyi-penyanyi baru mungkin kan sudah banyak ya. Tiang sebagai gini penyanyi yang anggaplah lama berkecimpung duluan, cuman banyak juga penyanyi-penyanyi yang lawas juga, maksudnya penyanyi-penyanyi baru yang hadir sekarang ini nggak tahu saya siapa gitu, maksudnya oh Mbak Laras pernah nyanyiin punya lagu gitu ya, nggak tahu gitu, otomatis kan Tiang merasa oh berarti lagu saya tidak dikenal gitu. Padahal Tiang banyak punya lagu tapi nggak ada yang kenal gitu. Itu kadang-kadang merasa kita banyak punya karya tapi mungkin karena kurang promosi atau apa, atau mereka tidak senang atau bagaimana, tapi yang dengar ada yang maunya lagunya bagus-bagus gitu sih. Ada juga yang seperti ini bilang gitu. Tapi karena mungkin mereka belum tahu juga ya, mungkin belum tahu ya kita ya makanya ini Tiang jalan di tempat gitu loh. Tiang bikin lagu udah jalan segini langsung hilang gitu aja, kayaknya nggak ada sih beberapa kayak dagang-dagang yang di pasar gitu. Wah, saya sampai apa lagunya semua gitu. Ada juga yang seperti ini Terus ada yang kadang-kadang kalau misalnya kita punya lagu satu,
naik gitu misalnya. Kalau kita manggung kan gampang kita suruh yang audiennya yang nyanyi kan gitu. Iya. Tapi kalau tidak ada yang tahu, kita kan tengah kita nyanyi sendiri kan. Itulah maksudnya. Makanya kalau bisa penyanyi itu kalau bisa menyanyikan lagu sendiri gitu loh, punya karya sendiri, lagu sendiri, biar tidak membawakan lagu orang lain gitu. Kalau bisa gitu ya. Kalau bisa. Kita punya lagu banyak. Kalau yang berpikir seperti itu ya, kita punya lagu banyak, tapi kita bawain lagu orang lain untuk apa juga? Lebih baik kan mengenal lagu kita sendiri. Kita bayar mahal untuk itu gitu loh. Oke, tapi itu banyak kendalanya juga. Kendala, tapi tidak bisa seperti itu, tidak segampang. Di lapangan nggak seperti itu. Pasti ada yang request, saya mau buka lagu ini. Betul. Itu dah kendalanya. Dari IO-nya sendiri juga mungkin request biar acaranya rame. Tolong nyanyi. Ini kan kadang ada yang seperti ini. Betul, itu dah kendalanya kita jadi penyanyi. Iya. Jadi untuk lagu kan memang pilihan. Nah, fenomena saat niki kan banyak niki Mbok. Mengcover lagu kan, artinya lagu yang udah lawas sekali. Lagu orang nih, tiba-tiba ada penyanyi terus nyanyiin lagunya, dikomersilkan. Nah, menurut Mbok gimana niki Mbok? Fenomena yang seperti niki. Kalau niki tiang yang lagi balikan niki sebenarnya tidak murni ciptaan tiang sendiri ya. Niki lagu teman tiang sebenarnya. Tiang bilang sama dia, saya senang liriknya. Bagaimana kalau lagu ini saya cover tapi dengan versi berbeda. Tiang rubah semuanya, itu nadanya tiang rubah, tapi liriknya ada beberapa yang tiang rubah dan nadanya tiang rubah total kenten. Jadilah seperti yang sekarang gitu. Kalau dulu nggak gitu, dia kan pop tapi nadanya agak kurang nggak dengar, bagus sih lagunya, cuman yang coba rubah dulu total semua, rubah nadanya yang rubah semua. Jadinya ya seperti sekarang. Yang judulnya apa ini ya? Nagih Balikan. Tapi yang versi teman tiang bukan itu judulnya, beda. Oh gitu. Sama judulnya juga diganti gitu. Ganti. Tapi tiang izin sama orangnya. Gitu. Tiang izin sama orangnya, nanti gininya ya saya rubah sama gini ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau udah izin dari orangnya ya udah yang jalan. Yang jelas ada suatu komunikasi kan. Iya, nanti kan lagu. Siapapun yang menciptakan lagu tiang, saya bukannya merasa diri hebat gitu nggak. Tapi karena kadang-kadang di refnya itu tidak bisa modelnya mencekik atau gimana, tiang begini, tiang bilang nanti di refnya nanti tiang rubah ya, soalnya gak bisa gini. Oh ya silahkan senyaman kamu aja. Tapi tiang tetap yang menciptakan lagu itu dia yang tiang tulis gitu. Meskipun tiang rubah, tiang tetap tulis. Yang gini punya. Ada beberapa yang ciptaan Bayu Krishna itu ada. Siapa itu berapa lagu yang rubah nih ke di ref. Ada beberapa 3 lagu kayaknya kalau nggak salah. Oke. Nah untuk gini Mbak, apa namanya keahlian menulis lagu Mbak? Dari mana sih Mbak? Artinya sebenarnya ahli. Artinya yang malu sebenarnya gitu ya. Sebenarnya ciptaan tiang itu simple banget, tidak majelimet gitu loh, maksudnya biar gampang diingat gitu loh, gampang dinyanyikan, gampang diingat. Apa itu? Ininya diulang-ulang gitu loh, maksudnya. Kalimatnya bukan kalimatnya, apa itu? Oh ya kayaknya yang bait 1, bait 2, fret 1, fret 2 ngulang lagi ke awal gitu. Tidak terlalu yang kayak tadi Tata Curiga itu, seperti itulah, simple kali. Jadi mungkin buat 3 bait dulu, 1, 2 terus rap gitu, nanti rapnya balik lagi yang ke ini awal gitu. Oke. Nah Nike untuk tidak bercerita lagu. Dia tidak bercerita. Kalau pencipta lagu itu kan bercerita. Ya, kadang ada lagu yang menceritakan. Bercerita dia sampai akhir gitu. Kalau maunya mungkin ambil di sepenggal ya, pas di bagian gitu. Bedik-bedik gitu. Oke. Atau mungkin punya basic sebagai penulis puisi mungkin maunya. Ya. Aduh, sekali gay. Oke, untuk Kenter nih Mbak, untuk mengasah kemampuan, apakah ikut les gitu Mbaknya atau privat? Enggak, sebenarnya dia awalnya sudah bikin album, udah ada album, udah pragat, udah jalan albumnya, terus dia gini kok kaku di panggung itu kok begini, penampilan saya kok gini, nggak di pas nonton di TV kok saya begini kok nggak gimana, nggak
percaya diri gitu. Artinya refleksi gitu ya. Refleksi Makanya diri. tiang langsung ke Purwacaraka. Ada Tempat ada gini ya, tempat saya coba les lagi. Les vokal. Setelah gitu ya, setelah diginiin sama gurunya, ngapain kamu les vokal, udah punya album gitu. Saya cuma pengen tahu gimana cara menyanyi yang baik, gimana cara ngambil nafas gitu, biar tidak ngos-ngosan. Akhirnya dapatlah di sana ilmu mboknya. Ya dapatlah Stungkara, tapi nggak sih lama, cuman sebentar aja. Cuma pengen tahu aja seperti apa orang gini. Biar ada basic juga ya. Betul. Gitu. Artinya kan mengenyam juga dunia-dunia. Iya, biar tahu aja gitu. Pasti lah artinya nan bola album sing bisa menggending ya nan gitu. Untuk menciptakan lagunya juga Mbak Niki, Mbak pakai alat musik atau pakai apa gitu untuk gini, langsung gini suara ya. Aja. Kalau misalnya ada misalnya menggending, tiba-tiba kan biasanya kita di kamar mandi kan, kita ambil mandi, bagus nadanya, langsung ambil HP simpen, langsung gitu. direkam simpen gitu. Ada lagi tambahan lagi simpen gitu. Kan ada juga yang menggunakan gamelan juga bisa pakai lagu gitu, ada juga kan. Baru siapa ada beberapa penyanyi kan gitu, gamelan dipakai untuk membuat lagu, ada juga seperti itu. Ada juga kan lazimnya kan gitar dipakai kan gitu. Kalau bisa gitar pasti gampang gitu. Cuma gitu aja. Selebihnya aransemen yang punya kerjaan. Iya, kan udah ada tembangnya gitu, cuma kita nyerahin ini udah tahu dia, ternyata begini jadinya. Mereka udah pinter gitu. Apalagi sekarang ada AI itu. Bisa dipakai nih. Cuma ngomong aja udah jadi lagu. Udah jadi lagu benar-benar. Nggak perlu kita pusing-pusing sekarang. Kalau dulu kan kita pusing bikin lirik lagu begini-begini. Sekarang kita cuma ngomong aja bisa udah jadi dibuatkan ya. Udah langsung dibuatkan lagu. Itulah kecanggihan teknologi sekarang. Bagi yang ingin bernyanyi kan siapa tahu langsung. AI loh sekarang, apa-apa AI gitu loh. Iya, ada yang di YouTube juga beneran kayak asli cuman itu adalah buatan. Betul. Dari gini, kalau kita tidak teliti dikira ada itu asli gitulah. Iya, itu udah. Ya, jadi itulah kemajuan teknologi. Oke, Mbak. Jadi untuk pesan dan kesan selama berkecimpung di dunia musik pop Bali. Kalau udah pertanyaan seperti ini kayaknya waktunya sudah mulai menipis artinya. Ya, betul. Oke, Mbak, silakan dijawab. Pesannya dulu, kesannya dulu. Gimana kesan selama berkecimpung di dunia musik pop Bali? Ya, banyak teman. Satu, banyak teman. Dua, kenal dengan penyanyi-penyanyi senior yang sudah terkenal lah. Bahkan sempat satu panggung mungkin, Mbak ya. Ya, pernah sama Agung Rakesidan juga pernah. Widi Widiana gitu. Pernah Dek Uli. Ya, yang senior lah. Ya, Astungkara mereka juga bisa menerima gitu. Tiang dalam keadaan seperti ini tidaklah welcome lah gitu. Oke, ini kesannya ya. Kalau Mbak Laras tidak bergelut di dunia musik atau tidak bernyanyi mungkin nggak akan ketemu kan ketemu mungkin jadi dari penggemar aja. Penggemar masih sampai sekarang pun masih tetap menggemari karya-karya mereka gitu. Cuman ada merasa kebanggaan bisa panggung satu gitu sama mereka. Satu tempat backstage mungkin di belakangnya. Meskipun tidak kolaborasi tapi bangga. Oke. Nah, ini kesannya Mbak Laras selama berkecimpung di dunia musik pop Bali. Untuk pesannya nih Mbak. Ya, tetaplah ya intinya jangan sombong aja itu. Kita sing dadi sombong-sombong. Itu dah. Sing dadi sombong-sombong. Lagi terakhir nih kan Beli Rois kanenya nyanyi katanya Mbak Laras. Nah, ini dulu pesannya dulu lagi dikit Mbak. Nanti lagi waktu lagi 3 menit bisa nyanyi. Lagu apa ini? Langsung blank otak. Oke, pesannya dulu dikit Mbak. Pesannya. Pesan apa? Pesan untuk kemajuan musik pop Bali. Habis itu baru nyanyi kita akhiri. Iya. Pesannya semoga lagu-lagu Bali tetap jaya. Ya. Okay. Pokoknya go internasional lah. Go nasional dulu, nasional dan internasional. Kayaknya internasional udah ada sampai ada ya. Gus Wirata udah keluar gitu. Ya. Oke, jadi intinya ada party sombong-sombong. Itu pesannya lagu Jawa kan main. Ya, betul. Setidaknya lagu Bali juga harus ke Jawa. Oke, Mbak. Silakan waktu lagi 2 menit nih, Mbak. Terus di rapnya aja mungkin.
Lagu spesial niki untuk beli Roy Iskane. Kalau nggak ada musik kadang-kadang kayaknya no. Ya. Tiang nak sayang beli, tiang nak tresno beli, sing perlu takut, sing perlu curiga, tekenin dewek tiang, tresnan tiang, tuah asiki, wanta buat beli. Asik. Wih. Nah, jelas Itu lagu pertama ngesap ya suara emasnya Mbak Laras Kedina nggih. Nenten kerasa pun niki Mbak Laras nggih sampun nepet ringgalah 6 metan nggih sampun kalah Puji Trisandi esuk Sumatera niki niki semua memang sampun presiden rawon niki Mbak Laras Kedina nggih. Menawi wonten saniten manut ringkayon ngiring sama yang sarang-sarang nggih. Sama-sama. Ngiring Mbak Laras kauntade natuk ngaturang para mesanti. Om Santi 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 Om.